Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Adipura Kencana SPI, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 2025 dari MPTK Universitas Muhammadiyah Malang, bidang studi agribisnis perikanan dengan NIM 2024 2063 1327 968. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Indralaya Selatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya semua teman-teman sekalian? Baik. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Yang pelajaran kita pada hari ini jadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mimpin doanya. Keluar kelas? Ya, mimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah, sekalian ya sudah berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, Pak Ken mau absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Ya. Masuk semua. Semuanya sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah ya semuanya sehat. Bisa hadir kembali di sekolah kita yang sama-sama kita cintai ini ya, untuk menuntut ilmu, untuk bersosialisasi dengan teman-temannya ya, mengembangkan diri di sekolah. Nah, sebelum kita masuk materi ya, makin mau sedikit sharing session ya sama teman-teman semua ya. Coba tadi sebelum berangkat ke sekolah ya, dari rumah naik apa? Naik motor ya, ada naik motor, ada naik angkot, ada jalan kaki kan? Ada? Ini semuanya naik motor ya. Nah, sepanjang perjalanan menuju sekolah tadi, kelihatan nggak ada anak-anak seusia kalian yang mungkin tidak sekolah, yang mungkin ada di jalan-jalan dengan aktivitas lain ada? Masih lihat ya? Ada yang mungkin di jalan-jalan, ada yang jualan, ada yang nongkrong nggak jelas ya. Nah itu semua mereka belum punya kesempatan ya untuk mendapatkan pendidikan seperti kalian. Dan kalian alhamdulillah nih, karena atas nama Allah, dukungan dari orang tua, diberikan kesempatan untuk bisa bersekolah di tempat yang bagus, menuntut ilmu di tempat yang bagus ya, bertemu dengan teman-teman. Nah ini semua menjadi motivasi ya, motivasi buat semua anak-anak sekalian agar bisa semangat dalam belajar ya. Ketika kita belajar, ketika kita di sekolah, kita ingat dengan nikmat dan kesempatan yang Allah berikan, kita ingat dengan orang tua kita, sehingga dengan begitu kita bisa termotivasi ketika di sekolah itu untuk selalu senantiasa giat belajar untuk ilmu, sehingga kita bisa lebih baik lagi menjadi siswa-siswi yang bermanfaat nantinya di masa yang mendatang. Sepakat ya? Untuk itulah Pak Ken tidak bosan-bosannya ya, setiap pelajaran Pak Ken selalu memotivasi teman-teman biar semangat dulu nih di awal, karena kalau udah lemes di awal itu susah nanti ya. Menerima pelajaran susah, belajarnya susah, karena motivasinya nggak ada. Tapi kalau motivasi teman-teman ada sejak dari berangkat sekolah, bahwa sekolah ini pengen membanggakan orang tua, pengen mengembangkan diri, insya Allah semuanya akan Allah mudahkan. Oke ya? Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini ya,
kita akan memasuki pelajaran ya, sebuah pelajaran di semester 1 ini, di mana materi awal yang akan kita sampaikan adalah tentang karakteristik komoditas perikanan ya. Tapi sebelum itu Pak Ken pengen tahu dulu nih kondisi teman-teman, karena ini kelas 10 ya, kelas awal peralihan dari SMP ke SMA, mungkin perlu adaptasi ya ketika belajar di SMA. Nah, ketika teman-teman memilih jurusan perikanan ya di sekolah ini, kira-kira itu apa tuh yang terpikir ya dari siapa aja namanya? Pak lupa? Aurel ya. Kenapa kok milih jurusan perikanan? Coba. Ya, kenapa? Asik ya? Karena di sekitar rumahnya dekat dengan sungai, sehingga pengen itu ngelola ikan ya. Nah, ini bagus motivasinya ya. Kalau ini siapa namanya? Habib. Nah, Habib gimana Habib? Kenapa bisa milih jurusan perikanan di SMK? Karena bisa membudidayakan ikan. Oh, dan memang suka ikan berarti? Ya. Suka ternak ikan? Ya. Ada ternak ikan di rumah? Ya. Oh, ada ya. Jadi bagus ya, latar belakangnya berarti teman-teman ada yang dekat sungai rumahnya ya, ada yang memang suka budidaya ikan. Ini modelnya bagus ya buat teman-teman untuk lanjut ke studi-studi selanjutnya. Nah, kemudian pakai kita pengen tahu kalau kita berbicara tentang karakteristik komoditas perikanan, nanti satu materi itu ada namanya tentang tentang morfologi ikan ya. Nah, morfologi ikan itu kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Apa yang teman-teman ketahui tentang morfologi ikan? Coba. Bisa apa namanya? Rina. Rina. Jawab Rina. Apa yang terbayang Rina kalau mendengar morfologi ikan? Ada? Ada? Yang sudah pernah mendengar nih istilah morfologi ikan? Ada? Gak ada ya? Belum? Oke, ya, kalau belum gak apa-apa ya, karena ini paket mau mencoba mengetahui ya asesmen awal teman-teman terhadap materi yang akan pakai sampaikan nantinya ya. Tapi gak apa-apa kalau gak tahu. Oke, teman-teman semua, sebelum kita masuk ya, jadi nanti Pak Ken mau kasih teman-teman sebuah video, ya tayangan video sebagai pengantar materi. Jadi teman-teman coba simak ya video berikut dan amati kira-kira bagaimana tanggapan teman-teman tentang video ini. Halo semuanya, balik lagi di channel Baru Kasih. Video kali ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian tertentu ikan dan sifat fungsinya. Penasaran seperti apa? Tonton terus video ini ya. Ikan adalah salah satu hewan yang hidupnya berada di dalam air dan bernapas menggunakan lisan. Secara umum, semua ikan memiliki sirip yang gunanya sebagai alat berikan. Jenis ikan di dunia sangat beragam. Dapat 29 spesies ikan. Yang pertama kita akan membahas bagian kepala ikan. Pada bagian yang berbeda dengan mulut, dia ujung terlihat yang paling berbelakang. Bagian kepala ikan yaitu tulang, mulut. Mulut pada ikan bentuknya sangat beragam, bergantung dari jenis ikan yang ada di suasana lingkungan ikan. Sumur pada badan ikan digunakan sebagai pendeteksi keberadaan makanan dan sebagai alat pertahanan diri dari serangan yang ikan. Otak, fungsi otak ikan yaitu guna menerima ancaman dari lingkungan.
mudah dalam mengapung di air dan dapat juga untuk menentukan tinggi dan posisi dalam air. Skut ini sering disebut sebagai sisik ikan, memiliki bentuk kopak dan bal keras dan tersusun dengan rapi pada bentuk ikan. Kale, bentuknya bergerigi yang bagian tengahnya meruncing dan letaknya berada pada batang ekor ikan. Dengan kaki di bagian ekor ikan, di antaranya Hepteron kekal, merupakan bagian ujung ekor ikan yang bentuknya akan membelok ke arah dorsal. Homo kekal, bentuknya lebih sama dengan heterokekal. Protokekal, ekor pada ikan yang ujung belakangnya berbentuk lurus. Dipping kekal, bentuknya sirip ekor ini terbagi secara simetris. Nah, kita nih membahas mengenai bagian-bagian tubuh ikan beserta fungsinya. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Jangan lupa untuk like dan komen serta subscribe channel Halo Edukasi agar tidak ketinggalan ilmu pengetahuan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, teman-teman ya. Jadi setelah menyaksikan video tadi ya, selintas ya, kira-kira sudah terbayang belum ya? Materi apa yang akan kita pelajari? Terbayang? Terbayang? Coba, apa ya kira-kira? Kita akan belajar apa nih kalau menyaksikan video tadi? Betul ya, bagian-bagian tubuh ikan. Apa lagi? Ada lagi? Tadi betul ya, disampaikan pertama tadi apa nih? Sama namanya? Anika. Hah? Anika ya, betul disampaikan Anika tadi. Kalau kita melihat video tadi, maka betul yang akan kita pelajari nanti adalah tentang bagian-bagian tubuh ikan. Ya, istilahnya morfologi. Ya. Jadi kita akan belajar bagaimana kita mengetahui bentuk macam-macam bentuk tubuh ikan. Jadi ikan itu tubuhnya bermacam-macam. Mana ya ikan ya? Ada ikan lele, bentuknya beda. Ada ikan sepat, bentuknya berbeda lagi. Ikan apa lagi? Ikan tok, ya beda lagi bentuknya. Ya macam-macam. Mulut ikan, beda-beda kan mulut ikan? Ya. Mulut ikan mujair gimana? Ada mulut ikan lele, ada mulut ikan patin. Nah itulah yang disebut dengan morfologi. Ya. Kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh yang ada pada ikan. Ya, itu materi yang akan kita sampaikan. Ya. Oke, silakan teman-teman dikeluarkan alat tulisnya ya, buku, pena, atau mau mencatat nanti. Kalau bisa mencatat ya, bisa ditulis ya poin-poin penting dari materi yang akan pakai sampaikan. Dan juga nanti materi ini akan pakai saya juga ke teman-teman ya. Bentar ya. Lagi setting dulu. Oke. Oke, anak sekalian. Oke, anak sekalian ya, kita lanjutkan ya. Kita menyaksikan video tadi, sekarang kita masuk ke materi pelajaran ya. Sini pakai sudah menggunakan slide ya untuk anak-anak sekalian. Untuk materi kita hari ini ya.
Oke, ya, kita mulai ya semuanya. Materinya itu judulnya tentang karakteristik komunitas perikanan, ya. Nah, mari kita berpikir sejenak ya tentang jika kalian mendengar kata ikan, apa hal yang pertama kali muncul ya di benak kalian? Apa kira-kira kalau dengar kata ikan? Gak pasal aja. Apa? Mendengar kata ikan. Kalau mendengar kata ikan, apa? Ikan laut. Apa lagi? Sebutin aja. Mancing. Nah, bebas. Apa lagi? Hah? Kayu. Berenang di air. Apa lagi? Banyak ikan. Ya. Kemudian ya, bisakah kalian memberikan contoh ya jenis komunitas perikanan yang kalian temukan sehari-hari? Nah, biasanya ikan yang kalian jumpai di pasar yang dijual atau dikonsumsi spesial ikan apa? Atin, apa lagi? Nila, sepak, ya, ikan paus, ada ikan konsumsi, ya. Jadi selanjutnya dari contoh komunitas perikanan tersebut, apakah ada perbedaan dari bentuk dan tubuh ikan dari yang telah sebutkan tadi? Ada ikan patin, ikan ruang ya, kalau dusun ya, ikan ruang ya, yang gabus, ikan lele ada nggak bedanya? Bukannya bentuknya? Ada perbedaannya. Ya. Kemudian apa? Nah, selanjutnya apakah kalian tahu fungsi dari setiap bagian pada ikan tersebut? Ya, tahu? Belum tahu ya. Kalau belum tahu tidak apa-apa, nanti kita belajar. Oke, nah teman-teman ya. Definisi ikan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 mendefinisikan bahwa ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di lingkungan perairan. Jadi ikan itu bukan hanya identik dengan ikan sepat, ikan gabus, bahkan jenis-jenis lain termasuk udang, ya, termasuk apa lagi, cumi-cumi, kepiting, itu juga bagian perikanan disebut ya. Walaupun dia bukan ikan namanya, tapi dia termasuk ke dalam komunitas perikanan ya. Nah, itu dia pembelajaran kita. Nanti kita akan memahami tentang morfologi komunitas perikanan, kemudian kita akan memahami bagaimana cara mengidentifikasi ya, bagian pada morfologi ikan, kemudian kita akan membedakan antara berbagai jenis ikan tawar ya. Selanjutnya kita juga akan nanti menjelaskan fungsi setiap bagian daripada tubuh ikan ya, seperti itu teman-teman. Nah, yang pertama kita bahas adalah morfologi pada ikan dan bersirip ya. Nah, ini adalah contoh gambar ikan di mana di gambar ikan ini tertulis ya, beberapa bagian tubuh ikan ya. Ada bagian lauk ya, itu mulutnya, kemudian air, apa air? Matanya ya, kemudian ada alampin, adipospin, dorsal dan lain sebagainya. Nah, ini semua merupakan bagian ruang ikan ya, morfologi yang disebut, yang nampak secara kasat mata. Kalau kita lihat ikan, ada nih ya, ini siripnya, ini mulutnya, ini ekornya, itu namanya morfologi. Beda dengan anatomi. Kalau anatomi dia bagian dalam ya. Apa bagian dalam tubuh ikan? Jantung ya, kemudian apa lagi? Lambung, sisik luar ya, usus ya, kemudian pembuluh darah dan lain sebagainya. Apa? Insa, bagian dalam insa. Nah, itu anatomi. Tapi kalau bagian luar itu disebut dengan morfologi. Paham ya? Selanjutnya, nah ini sama ya, bagian luar ikan sama kayak tadi, ada mata, ada mulut, ada sirip, ekor dan lain sebagainya ya. Nah, kalau ini tahu ikan apa? Kenapa? Solusinya ikan? Wah, ya. Ini secara spesifik ya, ada mata, ada mulutnya, ada sirip dada, sirip punggung, kemudian sirip perut bagian bawah, kemudian sirip tubuh ya, tempat pengeluarannya, ada namanya sirip ekor. Dia harus tahu nih, di anak perikanan harus tahu dasar-dasar dari pembagian ini ya. Ada matanya, mulut, ini yang paling familiar ya, yang paling familiar yang kita kenal. Kalau yang tadi kan lebih spesifik kan, lebih banyak bagian-bagiannya. Kalau ini seminimal-minimal yang kita pahami tentang bagian-bagian ikan ya. Ada matanya, ada mulutnya, sirip dada, sirip perut, sirip punggung, sirip ekor dan juga tubuhnya. Nah, ini
adalah bentuk tubuh ikan yang pakai bilang tadi. Ya. Bentuk tubuh ikan itu bermacam-macam. Ya. Semuanya itu fungsinya beda-beda. Nanti fungsinya beda-beda. Kenapa bentuk tubuh ikan itu berbeda-beda? Ya. Contohnya seperti ini. Ini ada sudah pembagian contoh-contoh tubuh ikan. Pertama itu ada jenis ikan yang bentuknya itu fusiform atau torpedo. Nah, ya. Torpedo seperti ini. Torpedo ini. Ikan apa ini? Tahu nggak ikan apa? Ikan tuna ya. Nah, kemudian ada lagi yang bentuknya kompres ya. Nah, bentuknya pipi. Ikannya bentuknya pipi. Ya. Ada lagi bentuk ikan picak. Nah, ya. Tahu ikan picak ini ikan apa ini? Ikan pari ya. Ada nggak di sungai kita ikan pari? Nanti ya. Tidak ada ya. Kemudian ada bentuk ikan yang manja. Ah, ya. Ikan apa ini? Hah? Bukan lele. Apa nih? Bukan belut. Ikan sidat, betul ya. Tahu ya ikan sidat ya. Ini ikan sidat namanya. Bentuknya kayak belut memang. Jadi, ya. Kemudian ada lagi jenis bentuk tubuh ikan bentuknya tali. Nah, seperti ini. Bentuknya tali tipis. Ya. Ada lagi bentuk tubuh ikan berbentuk pita. Istilah seperti ini. Ya. Ada yang bentuk panah. Kecil ya. Dan terakhir ada juga namanya bentuk bola. Nah, bentuk bola ini pakai masih nanti anak-anak tahu ya. Kenapa ini? Buntal. Ya, banyak di sungai kita ya. Ikan buntal itu ada dua ya. Ikan buntal tawar, ada juga ikan buntal di laut. Ya. Jadi perbedaan inilah yang mendasari bagian-bagian ikan ya, topologinya nanti. Ya. Selanjutnya teman-teman sekalian. Kalau tadi itu pembahasannya kita lebih spesifik ya, lebih spesifik bahas poin dari bentuk tubuh ikan tadi. Yang pertama tadi bentuk ikan torpedo, ya. Nah, jadi bentuk tubuhnya itu api, kemudian potongan dan bentuk badannya itu elips, ya. Elips bulat tapi tipis, ya. Bentuk ekornya sempit, kemudian ciri khasnya adalah ikan ini bisa bergerak cepat di dalam air, ya. Karena bentuknya torpedo, cerutu gitu, maka dia punya keunggulan bisa bergerak cepat ketika di dalam air, lincah. Ya. Contoh ikannya adalah ikan tuna. Pernah makan ikan tuna? Belum. Ya. Contohnya ikan tuna ya. Selanjutnya ini bentuk ikan pipi. Nah, ya. Bentuknya pipi. Ini fungsinya adalah untuk membantu ikan bergerak lincah serta mengubah arah dengan cepat. Jadi dia bisa set. Ya. Contohnya adalah ikan bentong, ya. Ikan selang bentong. Ya. Kemudian ikan picak. Nah, ya, ikan picak ini bentuknya panjang, dan picak, ya. Yang membantu ikan ini untuk menyembunyikan dan memendamkan diri dalam pasir. Jadi dia kalau di air itu bisa sembunyi ya, di dasar laut. Ya. Kalau di air mendangkal, di situ ada dasar pasirnya, ikannya bisa sembunyi di situ. Ya. Itu keunggulannya. Contohnya ikan ini ya, ikan halibut. Ya. Selanjutnya ada lagi teman-teman anak sekalian, ikan memanjang ya. Alwariopom ya, tubuhnya panjang dan bulat yang dapat membantu ikan bersembunyi di terumbu karang. Kalau yang tadi itu dia sembunyinya di pasir, ini terumbu karang. Ya. Contohnya adalah ikan sidat, bentuknya panjang, jadi dia bisa nyelip ya kalau di terumbu mangsa. Kemudian selanjutnya ini bentuk tali tadi, ya, bentuk tubuhnya panjang seperti benang dan sangat tipis, ikannya tipis. Ya. Banyak dan tipis. Contoh ikannya adalah ikan julung-julung. Pernah lihat ya? Belum pernah? Ikan julung-julung. Ya. Nanti kapan-kapan kita ini ya, pakai lapangan nanti kita kunjungin ya. Daerah pesisir dan kita bisa lihat ya, bentuk asli ikannya. Selanjutnya ikan pita, ya, bentuk tubuh pita, ya. Bentuknya pipi melebar pada bagian badan sampai ekornya. Kemudian banyak tipis seperti pita, seperti pita. Contohnya ikan galayu. Selanjutnya ada lagi bentuk yang panah, ya. Bentuk ikannya ini menyerupai anak panah.
bagian depan tubuhnya meruncing, sedangkan bagian depannya membesar. Selain itu pada bagian sini punggung posisinya jauh lebih di belakang dibandingkan bagian sini perutnya. Dan contohnya ikan tombak, ya, tombak. Selanjutnya yang terakhir, ya, bentuk ikan bola tadi, bentuknya bola. Kemudian contoh ikannya adalah ikan buntal. Yang menjadi ciri khas ikan buntal ini apa? Racun, ya. Jadi dia ini salah satu ikan yang memiliki racun, ya. Jadi dia nggak bisa kita makan langsung, ya. Bisa dia dimakan, tapi dia harus diolah dulu. Kalau di Jepang itu biasa mereka makan ikan buntal. Tapi ada bagian yang harus dibuang, ya, pada bagian buntal ini sebelum bisa dia dimakan. Karena banyak itu kasus-kasus di Indonesia, ada orang yang makan ikan buntal, ya, ada yang nggak paham cara buang racunnya. Setelah 1 jam kemudian dia muntah, ya, muntah-muntah, ada yang sampai meninggal dunia. Ya, bahaya ikan ini. Kalau kita tidak tahu cara mengelolanya, jangan coba-coba, ya. Mancing misalkan, ya, langsung digoreng, dimakan, Pak, ya. Bisa bahaya. Ya. Kemudian ada ini bentuk mulut ikan. Kalau tadi bagian tubuh, sekarang ini bagian mulutnya. Ya. Bagian mulut ini ada 3, ya, teman-teman, anak sekalian. Yang pertama itu ada jenis mulut ikan terminal, ya, bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian bentuk yang superior, nah, bagian belakang ini agak mengangkat ke atas. Ya, kalau ini lurus ke depan. Kemudian ada yang bagian sub terminal atau inferior. Bentuknya seperti ini. Ini contoh ikannya ini, ikan apa ini? Ikan ahuana, ya. Jadi kita lihat lagi untuk penjelasannya. Nah ini contoh mulut ikan terminal tadi. Dia di bagian ujung depan, ya, di ujung depan kepala ikan menghadap lurus ke depan. Jadi posisi mulutnya itu lurus ke depan, dan ini biasanya umum, ya. Kebanyakan ikan ini seperti ini bentuk mulutnya. Contoh ikannya adalah ikan mas. Tahu ikan mas, ya? Ikan mas. Seperti ini bentuknya. Kemudian ada juga contoh ikan yang bentuk mulutnya itu superior, ya. Mulutnya ini pasti itu mengarah ke atas, ya. Mengarah ke atas. Biasanya ditemukan pada ikan yang mangsa di permukaan air. Jadi ikan ini biasanya hidupnya di perairan atas, ya, di bagian air bagian atas, dan dia bentuk mulutnya seperti ini, ya. Contohnya ikan sepak, dan sapir, ya, kalau sapir, ya, ikan sejenis. Dia hidupnya di bagian atas, jadi ikan sepat itu hidupnya nggak bagian dalam. Selanjutnya ini yang bagian inferior, ya, mulutnya itu mengarah ke bawah. Kemudian seringkali ditemukan pada ikan yang mencari makan di bagian dasar perairan, ya. Contohnya ikan lele. Ikan lele ini dia di bagian bawah, ya. Makanya kalau mancing, umpannya itu bawain, ya, panjangin talinya sampai ke bawah. Kalau mancing sepat, enggak, pakai pucuk, kan? Tuh, jadi dia mengkondisikan bagian ini mempengaruhi gaya hidupnya juga, ya, habitatnya. Ini bagian-bagian ikan, ya, jenis ikan tadi. Kemudian cukup, ya. Nah, ini dari 2 materi tadi, ya, tentang morfologi bagian tubuh dan juga mulut ikan, ya. 2 materi yang kita pakai bahas tadi. Dari anak-anak sekalian, kira-kira sejauh ini ada nggak yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, boleh tanyakan. Katakan dulu, silakan. Pak, Ya, boleh. saya bertanya, apa manfaat mengetahui morfologi ikan? Apa manfaat dari Mengetahui mengetahui morfologi ikan? Ya, nah, oke, ya. Bagus pertanyaannya, ya. Dia nanya apa sih? Kok kita harus tahu jenis mulut ikan, jenis badan ikan itu kenapa? Apa sih alasannya? Nah, dari teman-teman dulu kira-kira. Setelah Pak yang jelaskan tadi, ada nggak bisa bantu jawab? Coba angkat tangan. Kenapa? Bisa? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa sih kita harus tahu jenis mulut ikan, jenis tubuh ikan? Ada? Tidak ada? Ya? Oke, ya, pakai bantu jawab. Jadi dengan mengetahui, ya,
morfologi ikan, jenis mulutnya, badannya, itu akan pengaruh tentang bagaimana kita nanti mengelola ikan tersebut, ya, menangani ikan tersebut, memelihara ikan tersebut, ya. Dengan mengetahui jenis mulutnya, kita kan tahu kan bahwa ikan ini ternyata hidupnya di perairan dalam, ya. Ikan lele tadi, kenapa mulutnya tuh inferior di bawah? Jadi kita tahu bahwa ikan ini hidupnya di bagian dasar perairan. Jadi kalau kita melihara ikan lele, nggak boleh dangkal airnya, harus dalam. Kalau dangkal nggak cocok, ya. Kalau dia dangkal dia bisa sempit kolomnya, ya. Ya kalau kita mau menangkap ikan, tadi yang hobi mancing tadi, ya tahu kita tips, ternyata ikan karena mulutnya itu bagiannya inferior, maka kita mancingnya di bagian dalam, ya. Kemudian juga dengan tubuh ikan tadi mempengaruhi jenis makanannya. Nanti ada itu pelajaran selanjutnya, materi selanjutnya. Bagaimana morfologi mulut ikan itu mempengaruhi jenis makanan, ya. Ikan yang bentuk mulutnya terminal berbeda dengan jenis makanan dengan ikan yang bermulut superior. Itu beda jenis makanannya, ya. Nah itu salah satu fungsi mengapa kita harus mengetahui morfologi ikan, dan materi morfologi ikan ini sengaja diletakkan di bab awal, ya, sebagai pengenalan sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Paham? Ada lagi? Boleh? Ya boleh, Pak. Sungut pada ikan lele, ya. Nah, ya, sungut itu termasuk bagian luar atau bagian dalam ikan. Luar, ya, benar luar. Sungut, ya, kumis, ya, kayak kumis itu kan. Nah, ya, bagian luar kan bisa kita lihat kan. Jadi sungut itu fungsinya sekalian, ya, untuk salah satu fungsi dari sungut itu adalah untuk mendeteksi sumber makanan. Jadi ikan lele itu tadi karena dia di perairan dasar suka meraba-raba. Nah, sumutnya itu yang berfungsi untuk mendeteksi sumber-sumber makanan. Jadi dia kan kayak nyosor-nyosor gitu. Nah, itu nanti sumutnya bekerja, ya, untuk mendeteksi makanan dan juga sebagai alat pertahanan diri, ya, ketika dia mendapatkan serangga. Itu gitu, ya, fungsi sumut. Jadi lebih ke mendeteksi sumber makanan. Paham? Boleh, satu lagi, yang terakhir. Silakan. Ya, kenapa bentuk morfologi ikan itu berbeda-beda? Ya, sebenarnya pertanyaannya agak mirip ya dengan pertanyaan yang pertama tadi, ya. Apa fungsi dari kita belajar morfologi ikan? Jadi, kenapa berbeda-beda? Jelas, ya. Bentuknya itu akan mempengaruhi habitatnya, ya. Ikan yang berbentuk seperti ini, dia hidupnya di perairan seperti ini. Ikan yang memiliki bentuk mulut seperti ini, sumber makanannya seperti ini. Jadi itu sama, ya, pertanyaannya agak mirip. Jadi intinya kenapa dia diciptakan berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan keberadaan masing-masing, ya. Ikan di laut bentuk tubuhnya rata-rata pipi, ya, karena mereka memang kondisinya di laut, ya, dengan berbagai habitatnya, dan juga ikan-ikan di sungai bentuknya rata-rata memanjang. Jadi sama sih jawabannya, lebih ke habitat, mempengaruhi habitat dan sumber makanan bagi si ikan. Paham? Cukup? Cukup, ya? Oke, cukup. Materinya sudah selesai. Nah, nanti kita habis ini ada diskusi kelompok, ya. Diskusi kelompok, tapi pakai lihat anak sekalian sudah agak mengantuk, ya. Ngantuk, ya. Ngantuk. Kita coba ice breaking dulu, ya. Makan, ya. Oke. Biar semangat lagi, ya. Biar ceria lagi, ya. Karena ini sudah jam siang, memang ngantuk, ya. Jadi kita cobakan ice breaking dulu. Boleh semuanya berdiri dulu, coba, ya. Kita coba ice breaking, ya. Oke. Coba ice breaking biar semangat, ya. Jangan malas gelap, ya. Oke, kalau pakai bilang tepuk 1, semuanya tepuk 1, ya. Tepuk 2, tepuk 3, ya. Ingat, ya, kuncinya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, ya. Oke, kita coba, ya. Siap?
Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2, 1. Nah, 1 salah. Kan ya, kalau dia tadi tepuk 1 ya. Kalau dia cuma 1 berarti salah instruksinya ya. Jangan begitu ya. Terus lengkap instruksinya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, hanya 3 instruksi ya. Paham? Jadi kita ulang ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, 3. Nah, masih ada ya. Terakhir ya, sekali lagi. Jangan ada salah ya. Konsentrasi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, 2, 3, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 1, 2. Oke, tepuk tangan dulu ya. Boleh duduk kembali ya. Ini pakai masih punya suntik yang lain ya. Oke, selanjutnya teman-teman ya. Nanti kita ada diskusi kelompok ya tentang materi pakai tadi, ada juga penugasan. Sekarang pakai minta nih sama anak sekalian, coba teman-teman anak-anak sekalian bentuk kelompok ya. Kita bentuk 3 kelompok ya. Silakan anak untuk diskusi nih, mau kelompok sama siapa, dibagi-bagi saja ya. Diusahakan semuanya kebagi kelompok ya, jangan sampai enggak ya. Oke, coba silakan bentuk kelompok. Jangan ya, ini jangan lupa. Bagian kelompok ya. Oke. Kalau sudah teman-teman coba teman-teman tentukan ya satu ketuanya ya, pilih saja siapa ya. Ketuanya boleh laki-laki, boleh perempuan ya. Dan nanti di diskusi kelompok ini ya, tugasnya adalah teman yang pertama pakai minta kepada anak-anak untuk mengambil 5 poin penting saja ya. 5 poin penting dari materi yang pakai sampaikan tadi ya. Apa saja? Misalkan 5 poin penting tadi misalkan ya, sumur ikan lele berfungsi sebagai ini ya. Oke, ada didapatkan ya, ditulis di catatannya 5. Nah, kemudian nanti pakai akan bagikan lembar kerja ya. Nanti silakan dikerjakan. Tapi ini cuma dikerjakan kelompok aja, bukan individu ya. Ini nanti satu orang aja tulisnya, tapi kerjanya sama-sama ya. Paham ya? Oke, paham pakai bagikan. Ini untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, silakan. Tugas pertamanya perlu diskusi dulu ya. Dari materi yang Pak Ken sampaikan tadi, coba diambil poin pentingnya ya. Yang teman-teman dapatkan ya dari hasil video tadi, slide tadi, penjelasan Pak Ken, 5 poin aja yang penting. Kemudian nanti lanjut dengan mengerjakan lembar kerja ya, lembar kerjanya diisi ya. Pakai ngasih waktu lebih kurang 20 menit ya. 20 menit, 15 sampai 20 menit ya. Sebelum nanti kita ada konsentrasi ya. Oke, silakan ya. Kalau ada yang bingung boleh tanya pakai ya. Diskusi dulu, diskusi kemudian diskusi. Ya. Ngobrol diskusi tentang materi tadi ya. Oke, waktunya 20 menit ya, silakan.
Ya. Ini langsung aja diskusi. Ini mana lah ya? Iya, semua. Jadi dipresentasikan ke depan. Semua ya, dari mau yang habis. Dari mau itu supaya bertemu. Ini dijawab lah, bebas menurut ahli teman-teman aja. Nah, diskusi dulu ya, sepakatan dulu. Oke, waktu 20 menit ya. Nanti tunjuk satu temannya ya, yang satu ada perwakilan nanti untuk presentasi ya, kelompoknya, orang saja. Yang membacakan hasil kesimpulan dari jawabannya.
tunjuk satu temannya ya buat menyampaikan presentasi nanti. Kalau nggak kuat boleh di ya sebabnya ya. Hah? Di sini aja nanti, di meja aja. Sini meja aja. Jadi nggak ada nanti kan? Jadi sampaikan. Bisa depan. Diskusi ya, silakan diskusi. Untuk pengamatan, ada materi tadi apa? Pakai ini ya, bantu dengan gambar ya, untuk menjawab pertanyaan kelima ya. Iya. Khusus untuk pertanyaan kelima, nanti pakai bantu dengan gambar ya. Ini ada gambar KTP ya, pakaian disangka. Nah, coba dianalisis ya. Di KTP ini ada bagian apa saja? Ya. Itu menjawab pertanyaan nomor 5.
Jadi kita analisis kan. Nah, teman-teman amati gambar ikan lele ini. Nah, pada ikan lele ini ada bagian apa saja bentuknya? Ini betul, ya. Hasil pengamatan teman-teman terhadap ikan. Itu nomor 5 ya. Nih, yang ini apa namanya yang panjang ini? Nah. Sumur, ya. NP, sumur. Contohnya nih ya, teman-teman kita bagi aja ya, kita bagi bilangnya sama. Jadi pengamatannya untuk kelompok yang ini, kali ya, kali. Nah, kelompok, udah, apa ya. Nah, untuk yang kelompok ini bukan sepat ya, yang ini. Yang belakang kelompok 3 ikan mas. Nah, ya. Dia beda-beda di sini. Di kelompok 1 coba dianalisis ya bagian kedua pada ikan lele, kelompok 2 ikan sepat, kelompok 3 ikan mas ya. Gimana? Ikan mas, ini sungai. Dia tawa. Ya. Enggak ada. Atas ya, bagian atas kalau ikan ini. Di atas, Jadi bawah. Yang kaki itu kan ada pelihara. Ini bukan ikan mas koki ya, yang kamu sebut di akun itu ikan mas koki katanya. Beda. Ini bukan ikan mas yang bisa dimakan. Apa tidak ada ikan yang ada dia ada semua aslinya. Bentuk badannya kayak mana jelas juga bentuk badannya. Nah, dari bagian ini mana masuk ikan mas? Apa salah juga apa itu pendapat kalian? Namanya analisis. Oke, waktunya 7 menit lagi ya. 7 menit lagi. Lagi ya. Jangan lupa siapkan satu perwakilan ya untuk menjelaskan hasil analisisnya. Tampilan bagus, kalau tampilan bagus. Superior ke bojo. Nah ini tidak tahu, silakan yang lagi. Ini kan pendapat kalian, kita kelompok apa salah apa? Ya.
Oke, 5 menit lagi ya. Ya, maju berdua. Nggak boleh apa? Nggak maju nanti di bangku masing-masing. Berdiri aja. Bisa. Boleh lah, berdua boleh, apa berdua? Dan gantian baca. 3 menit ya, 3 menit terakhir ya, 3 menit. Kita pegang tugasnya. Udah kuat? Udah. Oke, cukup ya. Oke, cukup ya. Cukup. Kita akan coba ya untuk anak sekalian ya menyampaikan hasil diskusinya sama teman-temannya ya. Kesimpulan akhirnya apa? Nanti silakan bacakan menurut perwakilan kelompok ya, biar didengar bersama kelompok yang lain. Kita mulai dulu dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 kelompok ikan lele. Ya, siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Menghadapnya ke situ. Nah, biar tidak aja. Ya. Salam dulu, ya satu buka dulu. Ya sampaikan. Ringkas saja ya, nggak masuk semuanya ya. Lebih ke kesimpulan akhirnya aja. Yang harus analisis kita apa? Ya. Kesimpulan dan sebagainya. Ringkas saja. Waalaikumsalam. Yang dulu ya. Kita fokus dulu. Kami dari kelompok 1 ingin Presentasikan hasil diskusi kami. Satu, perbedaan bentuk tubuh ini merupakan hasil adaptasi terhadap lingkungan tempat tinggalnya, termasuk cara mencari makan dan bertahan hidup. Dua, posisi mulut ikan mencerminkan cara dan tempat ikan mencari makan serta jenis makanan yang dimakan. Tiga, ciri-cirinya yang bertubuh ramping, aerodinamis dan sirip kuat. Satu, bentuk tubuh terbentuk. Dua, otot dan pernapasan efisien. Tiga, sirip kecerdasan berkuat. Empat, karena berhubungan langsung dengan perilaku ikan, kebutuhan ruang gerak, cara makan, serta jenis kolam atau media yang sesuai. Lima, cara menganalisis pendalir. Satu, sumur adalah organ seperti ini yang terletak di sekitar umumnya ikan lele. Oke, kita sebut ya. Terus? Ukuran ciri khusus sirip pada sendiri. Sirip dada, Ada sirip dadanya, terus? ada sirip perut, Perutnya, ada sirip punggung, sirip punggung, sirip anal, anal, sirip ekor, sirip ekor, dan sirip adiposa. sirip adiposa. Ada 6 ya. Tiga, bentuk tubuh ikan lele. Panjang dan ramping, tubuhnya tidak bersisi, cocok untuk hidup di dasar air dan berenang cepat di perairan teluk. Cukup. Tangan teman-teman ya. Ini sudah bisa menganalisis ya. Jadi hampir semuanya betul analisis mereka. Ada sumbernya, ada KTP, ada sirip analnya, sirip ekor, dan juga habitatnya ya yang disampaikan ya. Paham ya? Oke, kita terima kasih untuk kelompok yang ini ya. Bagus. Lanjut ke kelompok yang sempat ya. Silakan perwakilan. Sama ya, sampaikan sedikit saja bagian pertanyaannya, lanjut ke analisis ya. Ke analisis bagian kesempatnya. Yuk, silakan. Ya, berdua nggak apa-apa, sendiri nggak apa-apa. Oke, mati dulu ya, Ustaz. Ya.
mempresentasikan hasil laporan. Untuk ilmu ikan pada dasarnya merupakan adaptasi untuk menggunakan ikan yang tidak dimakan atau bersembunyi di habitatnya. Posisi penting karena menunjukkan cara dan tempat ikan bisa makan. Oke, langsung gini aja. Analisisnya apa? Langsung ke analisis sebagai analisis. Ya, analisis yang sempatnya aja. Ke poin pentingnya. Nah, itu bagiannya. Ya, langsung ke bagian. Nah, diganti ya, anak-anak. Ya, paling kesempat. Mulut kecil pelan-pelan. Apa pelan? Mulutnya kecil, terus agak ke atas. Makan di permukaan air. Lagi. Pipi yang samping. Terus sisi yang kecil dan halus. Oke, pelan-pelan ya. Oke, terus ya. Kelompok 1 sudah bisa menganalisis ya dari gambar tadi tentang morfologi dan bagian sifat terakhir ya. Ikan mas ya. Silakan langsung ke analisis ya. Langsung ke analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kandidat kelompok 3 yang dipresentasikan hasil diskusi kami. Ya. 1. Untuk bertahan hidup di habitatnya dan memudahkan cara makannya. 2. Karena bentuk mulut mempengaruhi cara ikan makan. 3. Ikan tuna karena dia berbentuk torpedo. Oke, cukup. Langsung ke analisis. Analisis. Ikan emas memiliki bentuk torpedo. Torpedo bentuknya. Lanjut. Ikan emas memiliki jenis mulut terminal. Terminal bentuknya. Ikan emas tinggal di perairan sungai bagian atas. Sungai bagian atas. Ikan emas memiliki sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip anal, dan sirip ekor. Oke, ulangan teman-teman ya. Semua sudah bisa menganalisis jenis-jenis ikan, boleh dikumpulkan tugasnya ya. Silakan dikumpulkan, dikasih nama semua ya. Kelompok 3. Oke, sekarang ya. Terakhir ya, pakai punya asesmen aja ya, penilaian untuk anak-anak sekalian. Kemudian nanti kita akan bermain quiz ya. Nah, bermain quiz ini semuanya bawa handphone ya. Bawa ya. Oke, kalau nggak bawa pun nggak apa-apa. Perwakilan kelompok 1 HP aja nggak apa-apa. Ya. Ada kelompok ini HP? Di tempat itu ada? Ada komennya nggak? Ada ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan teman-teman buka ya. Buka HP-nya, buka di pencarian Google, ketik kahoot.it. KHOOT.it ya. Coba klik sampai dia minta nomor PIN nanti kalian. Ya, nomor PIN. Kahoot, pokoknya nomor kahoot.it. Ya, tunggu. Dan nanti dia minta nomor PIN ya. Nah, kalian masukkan PIN ini ya. PIN yang pakai kasih ya. Ada ya? Sudah pernah main Kahoot? Belum? Quiz. Kita coba nanti main Kahoot ya. Nah, ya. Kita mulai. Nanti teman-teman silakan masukkan PIN-nya ya. Sudah minta PIN ada? Oke, tunggu ya. Nah, masukin PIN-nya ya.
Kelompok 5. Ya? Kelompok 24. Oke, masuk 24. Sudah semua? Oke, apa ya? Kalau ada yang masuk, ya, kita mulai ya. Silakan nanti dijawab pertanyaan seputar rekan tadi ya. Jadi nilai tertingginya itu adalah nilai yang paling cepat dan tepat menjawab. Ya. Kalau dia cuma cepat saja, tapi nggak cepat ya salah. Tapi kalau dia cuma tepat saja tapi kurang cepat, nilainya juga berkurang. Ya. Dia langsung jawab. Siap? Siap. Kita mulai ya. Oke, soal pertama. Oke, 10 soal ya. Oke, yuk. Langsung diklik ya. Oke, semuanya jawabnya betul ya. Tapi siapa yang paling cepat kita cek ya. Wah, ya kelompok cepat ya. Lanjut ya, ada 10 soal. Soal kedua. Yuk, silakan jawab. Betul ya. Oke, kelompok yang lain semua ya. Soal ketiga, siap. Oke, silakan dijawab ya. Oke, satu kelompok ada betul ya. Kita cek ya kelas B-nya ya. Lanjut ya, soal keempat ya. Oke, yuk jawab yuk. Oke, semuanya betul, tapi nilainya cepat ya. Oke. Selanjutnya soal kelima. Oke, semuanya betul ya. Masih kalian lagi? Beda tipis ya, beda 100 poinnya, beda 9 ya. Adil soal ke-6. Oke ya. Oke. Susah tergoyahkan ini ya. Lanjut. Soal ke-7. Ayo, cepat. Kita lihat kasmen ya. Mas Lele. Soal ke-8. Ayo. Terminal, salah, betul. Cek ya. Wah. Masih ada kesempatan. Masalah lagi ya.
sudah melaksanakan diskusi, juga sudah melaksanakan soal ya, diskusi dan kuis ini ya. Mudah-mudahan ya, apa yang kita pelajari tadi ya bisa teman-teman ingat dan bisa nanti dipahami untuk pada materi selanjutnya ya. Oke, masih ada waktu sedikit ya, pakai minta refleksi dari teman-teman ya. Nanti pakai akan bagikan gambar refleksi. Silakan diisi ya sesuai dengan kondisi teman masing-masing ya. Oke, pakai bagikan. Silakan diisi sesuai dengan kondisi yang teman-teman rasakan terhadap pelajaran hari ini ya. Satu. Ya ini dulu ya. Kelas 10. Oke, sudah waktu berapa lagi ya? Silakan isi, pakai minta waktunya. Refleksinya diisi ya. Oke, nggak perlu banyak-banyak ya, singkat saja. Supaya merasakan, singkat saja. Tulis nama kelas ya. Singkat saja nggak apa-apa, nggak usah ini sampai banyak. Kelima menit lagi ya, 3 menit lagi salah, 3 menit lagi ya. Ini sudah apa ini? Satu lagi ya, satu lagi ya. Oke, cukup? Oke, cukup. Silakan dikumpulkan sama kelompok-kelompoknya nanti pakai. Oh ini? Oke, pertama ya.
satu kelompok ya, bisa kelompok. Nanti lanjutan dari pembelajaran ini teman-teman nanti kita harus nanti survei ke lapangan ya. Nanti masing-masing kelompok silakan berkunjung ke pasar nanti ya. Kita ke pasar nanti ya. Kita lihat, kita beli beberapa ikan ya. Untuk kita amati, untuk kita analisis, untuk bentuk morfologikanya ya. Jadi kelompoknya inilah, kelompoknya ini tetap ya. Nanti kita cari waktu, cari momen ya, kita survei observasi ke pasar untuk mengamati langsung. Kalau ini kan kita udah gambar kan. Nah, nanti untuk waktu dan lebih lanjut nanti pakai buka lagi ya tugasnya ya. Tapi kelompoknya tetap ini ya. Oke, teman-teman, untuk pelajaran pakaian rasa cukup ya. Kira-kira sejauh ini selama dari awal tadi sampai akhir ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Cukup? Cukup ya. Insya Allah bisa dipahami pelajaran hari ini? Bisa. Ya? Oke, kalau bisa teman-teman terima kasih ya untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya nanti ya. Oke, kita tutup dulu dengan ice breaking tadi ya. Nah, ya, silakan dulu ya. Kita tutup dulu ya. Ice breaking kedua ini ya. Nanti nama gamenya adalah game Mickey Chai ya. Mickey Chai ya. Jadi Mickey Chai ini nanti pakaian akan ada 3 bagian yang akan kita sentuh ya. Kepala, pundak, sama lutut ya. Kepala, pundak, sama lutut ya. Dan nanti apa yang Pak Ken pegang itu nggak boleh sama dengan yang kalian pegang ya. Nah, kalau Pak Ken pegang kepala, teman-teman harus pegang yang lain, pegang bahu atau pegang lutut. Kalau Pak Ken pegang lutut, berarti teman-teman harus pegang kepala dan bahu ya. Nah, jika Pak Ken sebutkan Mickey Chai, masuk tempat bergerak, nggak boleh lutut, nggak boleh lutut pakai ya, nggak boleh belakang. Paham? Oke, kita coba ya, kita tes dulu ya. Oke, siap? Oke, 3, 2, 1, Mickey Chai. Nah, yang sama ya. Nah, ya. Yang sama nanti duduk ya. Oke, kita mulai ya. Siap ya. Sini ada konsentrasi. Oke, siap ya. 3, 2, 1, Mickey Chai. Oke, aman ya. 3, 2, 1, Mickey Chai. 3, 2, 1, Mickey Chai. Mickey Chai. Mickey Chai. Mickey Chai. Oke, dan biarkan tegak ya. Jadi sedikit kalau belajar ini. Oke, teman ya. Terakhir nanti kita tetap ada pelajaran lanjutan di pertemuan selanjutnya. Nanti kami harapkan di pertemuan selanjutnya kita bisa tetap fokus ya, tetap semangat ikuti pelajaran perikanan ini. Apalagi ini baru dasarnya, baru dasar. Masih banyak materi-materi nantinya yang akan kita pelajari ya. Makanya pakai nomor besar ya, teman-teman yang sudah memiliki jurusan perikanan di sini biar memperdalam dasar-dasarnya ini dulu ya. Kalau dasar-dasar sudah kuat, sudah paham kita tentang morfologi ikan, baru nanti insya Allah kedepannya akan lebih mudah ya. Oke, sebelum kita ini kita tutup dulu dengan doa ya. Silakan doa keras dipimpin untuk doanya. Silakan. Marilah kawan-kawan sebelum kita sembahyang kepada kita berdoa. Wa tawassaw bil
mejanya ya, silakan disusun mejanya. Jangan sampai tangan ya. Masih kursinya juga kembali. Kembali ya. Oke. Ya sudah sekarang ini jangan lupa ya, nanti kelasnya dibersihkan ya, sampah-sampah dibuang ke kotak sampah ya. Dan kemudian juga bersih. Jadi tadi paketnya ketika pakai masih banyak sampah yang berantakan ya. Jadi untuk besok itu kalau bisa ketua kelas bawa di dia ya yang piket ya. Kalau bisa sebelum guru masuk itu sudah bersih ya. Jadi jangan sampai kalau nggak mesti pakai guru yang lain pun kalau bisa ketika sudah masuk kelas, sebelum masuk kelas, kelasnya sudah siap ya. Jika kita belajar pun bisa nyaman dan bisa senang ya kalau kelasnya bersih ya. Itu saja teman-teman dan anak sekalian yang bisa pakai sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya ya. Sekali lagi pakai yang besar ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah ya dari pelajaran hari ini. Yang belum punya buku, ada yang belum punya buku belum sini? Buku perikanan? Belum ada ya? Oke. Nanti teman-teman coba silakan beli bukunya ya. Bukunya itu banyak di marketplace ya, ada di Shopee, ada di marketplace banyak ya bukunya. Atau teman-teman bisa ke toko buku langsung untuk beli buku dasar perikanan, atau kalau enggak teman bisa download ya. Download banyak bukunya di internet, bisa teman pilih ya tentang materi dasar perikanan. Itu diambil aja ya, di download, kemudian di print ya, atau di buku kopi terserah ya. Atau teman-teman yang punya laptop, HP bisa disimpan di HP-nya, di laptopnya ya. Jadi pakai nggak mengharuskan bukunya itu satu judul, misalkan harus buku ini Pak, belajarnya enggak ya. Kita belajar harus banyak sumber, dari buku, dari internet, ya, dari artikel, boleh, bebas ya teman-teman ya. Yang penting sesuai dengan materinya. Ya, nah, kayak sekarang ini kita tentang bahas tentang dasar-dasar perikanan. Teman-teman ketik aja nih di Google ya, buku tentang dasar-dasar perikanan. Selalu banyak yang muncul. Tinggal di download, ya, disimpan di laptop, di HP, atau mau lebih enak dicetak. Ya, ini bagus sekali punya buku. Ya, tapi nggak wajib. Ya. Oke teman-teman ya, tetap semangat. Sekian dari paket ya, paket akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari yang laki-laki dulu, boleh pulang ya.